Hai, selamat sore teman-teman ya. Tema hari ini itu adalah yuk belajar diversifikasi investasi gitu. Jadi diversifikasi sendiri itu kan sebenarnya adalah cara untuk bisa mengurangi risiko dari investasi ya. Jadi dengan tidak fokus pada satu instrumen aja. Jadi kita bisa nyebar ke beberapa instrumen. Nah, untuk lebih jelasnya, nah ini Mas Widyaryanto. Selamat sore, Mas. Sore Mbak Tina, apa kabar? Baik, apa kabar juga? Semoga sehat Alhamdulillah Mbak. selalu ya. Iya, Oke, sama-sama. eh, mungkin kita langsung aja kali ya Mas, udah lumayan juga banyak yang join, mungkin sore-sore gini ya kan, rada-rada nggak terlalu mendung, nggak terlalu cerah juga gitu kan, kita ngobrolin investasi dan tema hari ini adalah diversifikasi. Tapi sebelum kita ngobrol tentang diversifikasi, mungkin karena udah akhir-akhir tahun 2021 ya, ntar lagi kita akan masuk di tahun 2022, jadi kalau mau tahu dulu nih bocoran nih kalau dari Afram atau Afris Asset Management sendiri itu tahun 2022 ini ada view apa sih baik market saham ataupun obligasi gitu. Oke Mas, gimana Mas? Iya, sebenarnya untuk final market outlook kami masih dalam tahap penyelesaian ya Mbak ya. Tapi overall, kalau Mm-mm. menurut kami untuk perekonomian kita sendiri di tahun 2022 itu sudah akan membaik ya. Cuma memang masih ada beberapa faktor eksternal terutama sih ya yang menjadi concern kita dan menjadi concern investor-investor secara umum, yaitu efek keberlangsungan dari pandemi COVID-19 ini, kemudian juga ada isu-isu terkait dari perekonomian global, terutama di Amerika Serikat ya. Mm-mm. Tapi yang kita lihat sih tetap ya, karena memang kalau kita lihat dari COVID sendiri ya, pandemi itu dengan berjalannya waktu, vaksinasi yang dilaksanakan oleh seluruh negara yang ada di dunia ini sudah semakin luas gitu ya. Jadi orang-orang itu sudah mulai banyak dan terus bertambah yang divaksinasi. Jadi efek dari pandemi ini kita harapkan akan segera berakhir dengan seiring dengan bertambahnya juga orang-orang yang sudah divaksinasi tersebut. Kemudian kalau kita berbicara perekonomian di Amerika Serikat, tentunya ya isu yang dekat-dekat ini banyak santer kan kalau kita tidak salah itu adalah tapering ya Mbak ya. Isu tapering ini sebenarnya nggak asing karena beberapa tahun lalu, tepatnya di tahun 2013, 2014, isu ini juga sudah pernah ada. Dan memang pada saat itu sendiri, 2013 terutama memang marketnya cukup dalam ya turunnya. Tapi kan itu tetap langsung rebound di 2014-nya dengan kurang lebih IHSG pada saat itu kalau tidak salah sekitar 30-an% naiknya di tahun 2014-nya. Nah kalau kita lihat sih isu tapering yang ada sekarang ini ya tetap ya isunya mengenai inflasi di Amerika Serikat, kemudian juga apa namanya penyerapan tenaga kerja mereka. Nah itu sih kalau kita lihat tidak akan uh, sebanyak penurunannya ya yang terjadi di tahun 2013. Jadi itu lebih ke arah resiko dalam jangka menengah atau panjangnya saja. Jadi kalau kita berbicara perubahan alokasi aset dengan adanya resiko-resiko yang tadi saya sebutkan, kita sih dari average asset management lebih cenderung menyarankan investor-investor itu untuk memiliki aset-aset yang lebih beresiko seperti reksadana saham gitu ya. Kemudian karena imbal hasilnya lebih menarik, kemudian juga apa namanya fixed income kalau kita lihat juga untuk di tahun 2022 itu kurang menarik karena adanya isu inflasi tadi ya dengan juga adanya tingkat kenaikan suku bunga seperti itu sih. Jadi kita sarankan lebih ke arah risky aset dengan adanya imbal hasil yang lebih menarik tadi. Kalau kita lihat juga secara beberapa bulan belakang pasar saham kita juga sudah bergerak cukup baik ya Mbak ya. Kemudian kalau secara spesifik untuk berbicara isu domestik, kita terus melihat bahwa adanya perbaikan-perbaikan di sana. Yang ini terlihat dari positifnya tren konsumsi kita juga terus meningkat.
aktivitas bisnis juga sudah mulai normal. Kalau kita lihat juga jalanan-jalanan di Jakarta kan sudah mulai macet kembali ya Mbak ya. Iya, Jadi banyak pastinya. sekali orang sudah mulai kayaknya udah mulai bekerja secara normal, ya new normal gitu ya. Tapi sudah mulai aktivitas-aktivitas ekonomi itu sudah ada. Jadi kita lihat sih overall 2022 itu cukup menjanjikan Mbak. Oke, jadi kalau dari Afris sendiri atau kita sebutannya itu adalah Afram ya Mas ya, biar lebih Nah, singkat, padat dan jelas ya. Dari Afram sendiri itu di tahun 2022 itu untuk riski aset sendiri itu sebenarnya lebih menjanjikan kalau dilihat dari beberapa data yang tadi sudah disebutkan sama Mas Rian ya. Oke, kalau dari segi volatilitas, berarti kalau dari riski aset sendiri ini masih ini ya Mas ya, berarti itu lebih volatile gitu ya Mas ya? volatilitas ada, seperti kita ketahui kalau kita berbicara risiko aset tentunya kenaikan dan penurunan itu bisa terjadi setiap hari gitu ya, dan hal itu adalah normal gitu. Tapi kita harapkan sih 2022 tentunya pasar saham ini kalau kita lihat dari kondisi-kondisi yang ada dan telah saya sebutkan tadi itu masih bisa positif. Oke. Bicara tentang volatilitas, oke kan? Nah, berarti kan kita itu nyambung nih sama tema kita hari ini, yaitu diversifikasi, Mas. Jadi kalau kita marketnya lagi volatile gitu kan, sebenarnya kan kayak diversifikasi sendiri itu adalah kita itu nggak kalau kita sambungkan ke volatile itu kan berarti kita itu harus membagi porsinya gitu kan. Ada porsi yang mana sih yang kita yang risky dan yang risk aset dan yang non risk aset gitu kan. Nah, kalau dari dari Afram sendiri itu pandangannya sebenarnya kalau untuk diversifikasi produk sendiri gimana sih Mas? Diversifikasi itu apa dan gimana cara mendiversifikasi yang baik gitu, biar contoh nih sekarang kan pandangannya dari market dari Afram sendiri sebenarnya tahun 2022 ini market saham masih menarik gitu kan ya. Terus gimana caranya biar orang tuh masih tetap dengan volatilitasnya yang tinggi tapi masih tetap juga tenang gitu untuk bisa berinvestasi dengan nyaman gitu. Gimana Mas? Jadi kalau kita telaah gitu ya, apa itu sebenarnya diversifikasi? Jadi diversifikasi adalah sebuah strategi manajemen risiko yang memandukan berbagai macam investasi dalam bentuk portfolio. Jadi kita tidak hanya berinvestasi pada satu efek aja, misalkan kita berinvestasi pada saham, tapi sahamnya kita beli cuma satu nih. Misalkan fanatik banget sama saham A gitu ya. Nah, ya udah saya cuma investasi di saham A. Nah, itu nggak gitu. Kita bentuk investasi kita dalam bentuk portfolio, itu yang kita namakan diversifikasi. Nah, tetapi yang menjadi catatan di sini, efek-efek di dalamnya agar terjadi maksudnya adalah agar terjadi bukan efek agar terjadi manfaat dari diversifikasinya gitu ya. Itu efek yang ada di dalamnya harus ada hubungan terbalik. Jadi misalkan salah satu yang kita investasikan adalah saham. Saham kan resikonya tinggi gitu ya. Dan saham-saham pun di dalamnya berbagai jenis yang dapat kita investasikan. Contoh ada saham blue chip, ada saham mid cap, ada saham small cap. Nah, ketiga jenis saham itu aja sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau kita investasi di ketiganya itu bisa dikatakan diversifikasi kalau kita berinvestasi di saham. Contohnya saham blue chip atau large cap gitu ya, yang memiliki modalnya besar gitu ya, market cap-nya besar, itu adalah saham-saham yang cenderung liquid. Kemudian dia banyak dibeli, ditransaksikan setiap hari. Kalau misalkan saham-saham yang small cap misalkan itu cenderung tidak liquid tapi potensinya cukup besar di sana. Nah, biasanya kalau misalkan investor asing masuk gitu ya ke dalam Indonesia, itu kan biasanya dia cenderung masuk ke yang large cap dulu nih.
yang big cap, large cap, atau yang blue chipnya. Baru nanti ketika large capnya sudah agak mahal, dia akan beralih ke medium cap dan small capnya. Nah itu misalkan kita ke investasi di tiganya, nanti kalau misalkan large capnya sedang stagnan atau turun, ada misalkan instrumen lain yang itu efeknya yang di small capnya atau di medium capnya yang bisa membantu portfolio kita kinerjanya tetap akan stabil gitu loh, Mbak. Stabil. Oke. Oke, jadi itu sebenarnya kayak ini ya Mas ya, apa satu sama lain tuh saling melengkapi gitu kan ya. Jadi apa pas lagi mungkin ada saatnya yang lagi volatile, ada saatnya lagi yang mungkin nggak terlalu volatile. Jadi itu saling melengkapi. Nah, mungkin sebagai informasi ya MNCers, untuk di sini kan mungkin kita lebih banyak dengan Afram ini karena memang untuk tahun 2022 ini lebih berkonsep di reksadana sahamnya itu akan di tahun 2022 itu akan lebih menarik gitu kan. Nah, reksadana saham dan saham sendiri itu sebenarnya ada beberapa perbedaan gitu. Jadi kalau kita nggak bisa membandingkan dengan Apple sama Apple, tapi itu adalah apple dan jeruk. Karena kalau saham sendiri itu sebenarnya kita akan langsung berinvestasi, ya kan? Tapi kalau dari si Afram sendiri itu adalah selaku fund manager. Jadi selaku fund manager itu ibaratnya adalah koki yang akan masakin investasi MNCR semuanya untuk bisa diolah, ya kan? Teman-teman yang mungkin bagi pemula itu nggak perlu bingung-bingung, nggak perlu repot-repot untuk bisa saya harus beli saham apa ya yang menarik untuk saat ini. Tahun 2022 kira-kira sektor apa ya yang menarik. Nah, itu semuanya nggak usah perlu di worryin karena si Afram dari Afris Asset Management sendiri itu punya fund manager yang akan milihin gitu. Mana yang reksadana saham-saham yang bagus ya kan, mana yang sedang lagi oke dan enggak gitu, karena ada beberapa produk yang memang tersedia yang bisa dibeli di MNC Sekuritas karena saat ini ada 7 produk ya Mas ya, dan itu Betul. salah satunya itu ada reksadana saham, ada reksadana indeks, dan ada reksadana pendapatan tetap, dan ada reksadana pasar uang, yang itu kesemuanya sebenarnya itu dalam satu aset manajemen udah bisa mendiversifikasi sebenarnya, ya nggak Mas? Betul. Jadi kalau kita berbicara diversifikasi, kalau investor-investor itu membeli reksadana, jadi sebenarnya reksadana itu sudah dalam bentuk portfolio. Jadi kita sudah diversifikasikan untuk investor. Investor tinggal pilih aja mana jenis reksadana yang cocok dengan profil risiko ataupun tujuan investasi mereka. Oke. Baik, berarti intinya adalah diversifikasi itu sebenarnya adalah jangan menaruh investasi dalam satu keranjang, ya kan? Jangan menaruh, kalau ibarat telur itu kalau ditaruh di dalam satu keranjang, kalau satunya pecah kena semuanya gitu. Tapi begitu juga dengan investasi. Kalau kita taruh di satu tempat, ya kan, dan satu tempatnya itu contoh kita itu agresif semua. Kalau pas lagi bagus, itu mungkin akan bagus ke portfolio kita. Tapi mungkin kita tidak akan pernah tahu gitu kan ya. Jadi kita harus membagi-bagi mana yang berapa portfolio agresif, berapa portfolio yang konservatif. Tapi sebenarnya kalau untuk ngobrolin untuk pembagian nih, Mas Rian, sebenarnya idealnya berapa persen sih Mas biar contoh nih kalau kita punya uang 100 juta gitu, ya berarti berapa persen sih yang harus ke agresif atau berapa persen sih yang ke konservatif Mas idealnya ya? Jadi sih sebenarnya kalau untuk berinvestasi itu kita harus kembalikan lagi ke profil risiko kita ya. Profil risiko, tujuan serta jangka waktunya. Jadi kita nggak bisa bikin satu pakem di mana kalau kita mau diversifikasi kita harus taruh sekian persen di pasar uang, sekian persen di obligasi, sekian persen di saham. Tapi kita harus sesuaikan juga dengan profil risiko kita tadi, tujuan kita sama jangka waktu kita.
Tapi kalau secara umum bisa dibagi tiga, ada sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita berbicara konservatif, profil risiko kita biasanya itu porsi pasar uang atau porsi aset yang tidak beresikonya itu lebih besar. Kita bisa taruh itu dari 40 sampai 50% di sana. Jadi untuk konservatif banyakin porsi di pasar uangnya misalkan 50%. Kemudian porsi obligasinya itu juga bisa ditambahkan 30 sampai 40%. Porsi sahamnya perlu nggak? Perlu, karena apa? Kita juga perlu untuk memboost kinerja portfolio kita. Tapi tidak terlalu banyak karena profil resikonya adalah konservatif. Jadi maksimal hanya 10% di sana. Kemudian untuk profil risiko moderat misalkan, itu yang kita lebih banyakkan adalah efek dari obligasinya atau pendapatan tetapnya. Itu bisa 50% di sana. Pasar uangnya yang tadinya 50% itu kita kurangi sekitar 30%-an. Sahamnya juga karena ini sudah moderat, kita lebih banyakin lagi sedikit. Jadi pasar uangnya 30, obligasinya 50, sahamnya mungkin bisa di 30 juga. Kemudian profil resiko yang agresif. Nah, ini untuk yang investor-investor yang sangat agresif dan ingin berinvestasi di saham, itu porsi sahamnya yang kita banyakin. Biasanya itu sudah ada di 60% di sana. Tapi kenapa nggak saham semua karena agresif gitu ya? Nah, itu tadi karena kita berdiversifikasi, kita harus melakukan usaha-usaha untuk meredam resiko jika terjadi penurunan di pasar saham. Makanya sahamnya kita taruh 60% aja. Sisanya kita sebar di portfolio obligasi maupun pasar uang. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti intinya adalah bukan seberapa besar ya, kita harus mengerti dulu profil resiko, karena saya dan Mas Rian mungkin punya profil resiko yang berbeda gitu kan. Tapi intinya adalah kalau dari profil resiko sendiri, jangan takut ya teman-teman, karena semuanya di aplikasi Motion Trade itu sudah ada yang namanya profil resiko. Kalau teman-teman mau membeli reksadana, itu harus diwajibkan untuk mengisi profil resiko dulu. Jadi di profil resiko yang ada di Motion Trade kita itu dibagi 4. Itu ada yang konservatif, ada yang konservatif ke moderat, ya kan? Terus ada yang konservatif ke ada yang moderat ke agresif, ada yang agresif. Jadi ada 4. Nah, dari contohnya nih, teman-teman milih yang yang konservatif, tapi ternyata boleh nggak yang konservatif itu membeli reksadana saham? Nah, itu nanti akan secara sistem dari sistem akan menolak untuk tolong diperbaharui dulu gitu. Jadi profil resikonya harus disesuaikan. Itu udah secara sistem saja itu sudah mengingatkan gitu. Jadi apalagi dengan panduan-panduan dengan kita itu edukasi tentang hal seperti ini, itu sebenarnya juga menambah pengetahuan juga dari teman-teman. Jadi tidak seberapa besar yang harus saya sama Mas Rian tidak harus sama gitu, tapi kita harus menyesuaikan juga dari profil resiko kita, kebutuhannya kita itu untuk apa. Contoh, uang ini untuk kebutuhan jangka pendek gitu kan ya, kebutuhan jangka pendek kurang dari 1 tahun, pasar uang itu akan lebih bijak. Tapi kalau seumpama untuk jangka panjang, untuk dana pensiun gitu, dana pensiun itu kan cenderung 5 tahun ke atas gitu kan, dan itu memang lebih disarankan untuk teman-teman itu bisa mengalokasikan uang dana pensiun ini untuk masuk ke investasi yang bersifat agresif. Contohnya salah satunya adalah reksadana saham. Karena apa? Returnnya pun tinggi gitu kan. Jadi teman-teman itu bisa memanfaatkan sebagai booster yang tadi ada kebutuhan yang jangka pendek yang mungkin returnnya itu nggak semenarik ataupun nggak setinggi dari reksadana saham. Jadi itu sebenarnya diversifikasi ini sebenarnya adalah saling membooster. Mana yang asetnya contoh yang konservatif itu kan udah pasti kita sesuaikan yang high risk high return. Kalau yang konservatif udah pasti agak sedikit kecil dibandingkan yang resikonya itu besar. Nah, ini gimana caranya biar lebih imbang, kita booster dengan ada aset yang di agresif, ada aset yang di konservatif. Kurang lebih begitu ya Mas Rian ya? Betul. Oke. Nah,
ngobrolin tentang diversifikasi tadi sangat menarik. Mungkin dari tadi saya sudah sebutkan ya, ada 7 produk yang ada di MNC Sekuritas dari Afram sendiri. Nah, itu sebenarnya produk unggulannya apa sih, Mas? Boleh diceritain nggak mana yang diunggulkan untuk saat ini? Kalau ditanya yang mana yang diunggulkan sih, kami mengunggulkan semuanya, Mbak. Semuanya. Tapi kalau dilihat Tapi kalau dilihat sebenarnya dari sejak adanya perbaikan perekonomian kita sekitar 3 bulanan yang lalu gitu ya, di mana kinerja reksadana, kinerja saham, pasar saham kita juga sudah cukup membaik. Itu di produk-produk yang kami jual di MNC, ada satu produk yang kinerjanya paling bagus, itu adalah Average Index LQ45. Jadi kalau kita lihat kan indeks LQ45, saya rasa rekan-rekan investor MNCers ini udah pada tahu ya. Jadi indeks LQ45 itu kan isinya adalah 45 saham yang paling banyak ditransaksikan di bursa kita, kemudian juga secara kapitalisasi besar gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaannya rekan-rekan pasti sudah tahu, pasti kenal lah nama-namanya untuk perusahaan-perusahaan yang ada di indeks LQ45. Nah, kami memiliki reksadana indeks yang mimicking kinerjanya indeks LQ45 tersebut. Nah, ini di 3 bulan terakhir ini kinerjanya cukup bagus. Itu ada sekitar, sebentar saya ambil datanya dulu ya, laptop saya tertutup. Sebentar. Oke, teman-teman sambil nunggu Mas Rian lagi buka laptop, mungkin saya bisa infokan lagi ya, kita lagi ada cashback untuk pembelian semua pembelian yang reksadana dari Afris Asset Management senilai 2 juta rupiah untuk produk apapun. Jadi produk pasar uang dapat, produk pendapatan tetap dapat, equity dapat, saham dapat, dan dapat cashback itu 100.000 rupiah, itu berupa indeks Afris IDX 30 gitu ya. Oke, mungkin Mas Rian bisa lanjutkan lagi Mas, yang tadi 3 bulan kinerjanya berapa Mas? 3 bulan itu 9,12%. 9,12%. Oke. Ya, untuk indeks LQ45-nya sendiri yang menjadi acuan, itu kinerjanya 3 bulan itu ada di 8,98. Jadi sudah ada di atas kinerja indeks acuannya. Sedangkan secara dana kelolaan di antara 7 produk yang ada di MNC itu juga paling besar. Itu dana kelolaannya ada di 788 miliar. 788 Seperti itu. Oke, berarti udah lumayan, udah besar ya Mas ya untuk dana kelolaannya ya. Oke, Udah secara besar. return juga bagus banget ya. Sebenarnya ini berapa persen sih Mas untuk ke LQ45 sendiri itu sebenarnya indeksnya itu seberapa besar gitu? Kita full. Jadi untuk reksadana indeks kita full indexing saja. Nggak ada porsi saham-saham alfanya, nggak ada. Jadi kita full mengikuti kinerja indeks. Kalau terjadi selisih, itu biasanya karena kita melakukan reinvestasi dividen yang dibagikan oleh saham-saham yang ada di indeks tersebut. Jadi secara secara sistem gitu ya, dengan melakukan kinerja indexing, dengan adanya reinvestasi pada atas dividen yang dibagikan oleh saham-saham yang ada, itu kinerjanya secara otomatis per tahun akan ada 1 hingga 2% di atas indeks LQ45. Oke. Kalau boleh tahu minimal berapa sih Mas masuknya ke Afris reksadana indeks Afris LQ45? Itu berapa? Kalau yang untuk Afris indeks LQ45 ini minimumnya 10.000. 10.000. Oke, berarti dengan uang 10.000 teman-teman itu sudah bisa berpartisipasi ya untuk bisa membeli portfolio yang ada di dalam reksadana Afris LQ45 yang intinya adalah ada 45 saham terliquid yang sekarang ada. Kalau teman-teman bisa bayangin nggak kalau sekarang contoh nih beli sendiri-sendiri gitu, satu saham, satu lot,
satu lot. Nah, itu sebenarnya salah satu keunggulan dari reksadana itu adalah modalnya itu relatif cukup terjangkau. Dengan mulai dari 10.000 aja teman-teman sudah bisa berinvestasi ke dalam pasar modal kita gitu. Dan ini apalagi bisa ke LQ45 gitu kan ya. Dan udah pasti kalau teman-teman tuh mau tahu isinya itu apa aja, teman-teman bisa lihat fun fact sheet. Jadi kalau pas lagi sebelum beli, teman-teman tuh memang harus diwajibkan untuk baca prospektus dan fun fact sheet. Dan itu memang kalau pas lagi di Motion Trade sendiri aplikasinya kita itu nanti akan dicentang gitu. Jadi ada centang apakah Anda sudah membaca sudah membaca fun fact sheet dan prospektus gitu. Dan itu teman-teman akan cukup memahami karena di situ fun fact sheet itu walaupun satu lembar tapi isinya itu sebenarnya sangat padat gitu. Ya Mas ya? Betul. Oke. Untuk kinerjanya juga sangat menarik ya, tadi 3 bulan aja 9%, kalau kita bandingkan dengan indeks LQ45 sendiri itu di 8,9. Jadi teman-teman tunggu apa lagi ya, udah modal juga terjangkau banget, buka 10.000 itu kalau kita mau beli kopi gitu kan ya, kopi yang hijau itu kan paling enggak 50.000 gitu kan, tapi ini lebih murah lagi dari beli kopi gitu teman-teman. Cuma dengan modal 10.000 teman-teman sudah bisa mulai berinvestasi. Jadi nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu teman-teman itu entar dulu nggak punya duit dan sebagainya, tapi teman-teman udah bisa berinvestasi dengan modal yang sangat-sangat terjangkau. Oke, kalau untuk tadi untuk pengelolaannya juga udah dijelasin ya Mas ya, AUM kita juga udah lumayan besar gitu kan, pengelolaannya juga tadi udah tahu gitu kan. Itu kalau boleh tahu ada lagi nggak Mas dari 7 selain LQ45 Mas, jadi yang boleh yang diunggulkan gitu? Ya, jadi sih sebenarnya produk dari ketujuh produk itu kita ingin sampaikan bahwa kami sudah menyiapkan berbagai jenis reksadana untuk rekan-rekan MNCers ini pilih gitu ya. Itu cukup lengkap. Ada yang pasar uang kan tadi sudah ada yang namanya Afris Liquid Fund dan Afris ada Liquid Syariah. Nah, jadi kalau teman-teman investor ada concern mengenai isu syariah gitu ya, kita juga ada sebenarnya produk-produk syariah yang dapat dipilih. Dari pasar uangnya ada Afris, ada Liquid Syariah. Kemudian untuk reksadana sahamnya ada Afris, ada saham Blue Sapphire yang konvensional. Kemudian yang untuk yang syariah ada Afris Equity Amar Syariah. Kemudian yang belum ada syariahnya mungkin adalah yang fixed income-nya nih. Kami baru ada satu di MNC. Kita juga lagi kembangkan dulu nanti produk-produk produk-produk fixed income syariah kami. Nanti kalau ada pasti akan kita tambahkan juga di Motion Trade ya Mbak ya. Oke, kita tunggu sih. Ini baru ada Afris Bond Fund aja sih. Afris Bond Fund itu juga sebenarnya menarik. Ini Afris Bond Fund ini adalah reksadana obligasi yang berbasis obligasi. Itu isinya hanya satu, yaitu obligasi berbasis pemerintah dengan seri serinya adalah obligasi negara Republik Indonesia seri FR086. Oke. Jadi itu kalau misalkan teman-teman ingin berinvestasi di obligasi yang punya Republik Indonesia atau ORI gitu ya, dan khawatir misalkan pembeliannya mungkin minimalnya terlalu besar, nah ini juga sama seperti yang indeks LQ45 tadi, dengan modal 10.000 teman-teman sudah bisa berinvestasi di obligasi negara Republik Indonesia. Seperti itu, Mbak. Menarik banget ya. Nah, ini benar-benar diversifikasi yang sesungguhnya nih, Mas. Jadi kalau teman-teman itu tadi udah ada yang namanya Afris Index LQ45, terus ada yang namanya Afris Bond Fund. Dan ini Afris Bond Fund pun itu juga berinvestasinya itu ke obligasi pemerintah. Kalau yang satu lagi adalah LQ45 gitu, dimana kinerjanya teman-teman juga sebenarnya itu sudah cukup tahu ya gitu kan. Jadi nggak walaupun volatile tapi sebenarnya itu resikonya juga terukur gitu. Oke.
Mungkin saya nggak akan bosen-bosen ya untuk promoin lagi dari Afris Asset Management. Jadi promonya itu berlaku 16 Desember 2021 sampai 15 Januari 2022. Jadi sekarang masih jangan sampai ketinggalan ya kan, mumpung sebentar lagi libur. Jadi kalau libur itu daripada uangnya nganggur di tabungan, lebih baik kita masukin nih ya kan, walaupun cuma sebentar ya kan, cuman untuk dana-dana singgah, yang penting dana itu tetap bekerja untuk kita gitu, untuk walaupun kita lagi liburan tapi dananya jangan sampai liburan gitu. Jadi coba untuk pilih, kalau seumpama dana-dana sementara, teman-teman mungkin bisa pilih yang namanya Afris Liquid Fund ya, untuk yang reksadana pasar uangnya sebagai kayak tempat transit sebelum mungkin teman-teman yang investor-investor saham khususnya ya kan, untuk bisa langsung berinvestasi mungkin sebagai transit untuk sementara daripada dananya nganggur gitu. Oke, ini udah 30 menit ya. Mungkin kita akan langsung bacain untuk yang Q&A aja. Tapi sebelum coba bentar ya. Q&A-nya ada. Nah, ini perbedaan antara reksadana Afris IDX30 dengan Afris LQ45 apa ya, Kak? Boleh dijelasin nggak, Mas? Ya, jadi ini siapa nih? Hatsune Ichika, mungkin Ya, namanya Chika ya. Cika. Mbak Cika nih mungkin. Mbak Cika, jadi gini perbedaannya adalah Nih. yang satu yang tadi saya jelaskan itu mengacu kepada indeks LQ45. Indeks LQ45 itu saham-sahamnya kan tadi saya terangkan adalah 45 saham terliquid, kemudian juga dengan market cap yang paling besar di bursa saham kita selama kurang lebih setahun. Dia itu harus ada syaratnya bahwa saham-saham yang masuk ke indeks LQ45 itu harus konsisten selama setahun. Nah, IDX 30 itu salah satu reksadana kita itu mengacunya ke indeks IDX 30. Jadi dari 45 saham tadi kita ambil nomor 1 sampai 30-nya. Kita dijadikan indeks baru oleh bursa. Nah, kita mengacu ke indeks tersebut. Jadi IDX 30 adalah bagian dari indeks LQ45 sebenarnya. Tapi kita perkecil. Kalau berbicara diversifikasi, lebih terdiversifikasi indeks LQ45 karena dia berinvestasi ke 45 saham ya. Nah, kalau IDX 30 itu lebih terkonsentrasi jadinya, lebih terkonsentrasi ke saham-saham yang market cap-nya besar, paling besar gitu loh. Jadi perbedaannya hanya itu. Tapi kalau dari strategi pengelolaan kita sama-sama melakukan full replikasi terhadap kedua kinerja indeks tersebut. Jadi nggak ada porsi-porsi yang kita lebihkan atau kita kurangi, kita hanya melakukan replikasi aja. Misalkan saham PTA di indeks LQ45 adalah 8% gitu ya, maka di portfolio kita pun akan tercermin 8% juga. Jadi kinerjanya akan sangat mengikuti indeks. Untuk kinerja reksadana indeks sebenarnya yang kita lihat adalah kemampuan reksadana tersebut untuk mereplikasi indeks tersebut. Karena kalau misalkan kinerjanya terlalu besar gitu deviasinya terhadap kinerja indeks, itu sudah menjadi reksadana aktif ya. Dan biasanya untuk reksadana aktif biasanya akan lebih beresiko dibandingkan dengan reksadana indeks seperti itu. Oke, jadi sebenarnya intinya kalau reksadana indeks itu lebih ke indexing ya. Jadi mengikuti indeksnya itu arahnya kemana. Jadi sebenarnya nggak akan lebih dibandingkan dengan reksadana saham dan reksadana indeks ini. Kalau indexing itu kan kalau indeksnya naik ya sebenarnya dia itu akan lebih ikut naik, indeksnya turun dia itu akan lebih ikut turun. Jadi secara gampangnya begitu ya, indexing banget ya Mas ya.
gitu. Jadi Ya, teman-teman nggak perlu susah-susah untuk kalau contohnya mau beli reksadana IDX yang si Afris LQ45 sama IDX 30 gitu. Nah itu nggak usah susah-susah gimana cara pantaunya gitu kan. Pas lagi sore hari penutupan market untuk indeks LQ45-nya gimana, indeks 30-nya bagaimana, itu sebenarnya udah kelihatan untuk performance dari dari Afris Asset Management sendiri itu seperti apa sebenarnya udah kelihatan. Jadi sesimpel itu untuk melihatnya. Oke, pertanyaan kedua ya, Mas Rian. siap. Nah, oke, ini lumayan menarik juga nih dari Mas Haryadi Husni. Apa keunggulan reksadana Afram jika dibandingkan dengan reksadana yang lain? Nah, gimana Mas? Banyak nih karena saingannya ada 18 aset manajemen nih yang sekarang terlisting di Motion Trade gitu, dan kita ada 80 produk, berarti keunggulan dari produk-produknya Afram ini apa Mas? Ya, jadi kalau biasanya kan investor itu menilai reksadana dari kinerja ya. Hmm. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya kinerja itu adalah past performance, jadi tidak menjamin kinerja di masa depannya seperti apa. Karena market terus berjalan, untuk reksadana-reksadana yang dikelola secara aktif pun bisa saja menghasilkan kinerja yang negatif juga gitu ya. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah kalau kita memilih partner berinvestasi, kita harus memilih partner yang track recordnya bagus. Nah, Kris Asset Management sendiri ini telah beroperasi sejak 2012. Alhamdulillah tahun depan kita ulang tahun yang ke-10 gitu ya. Dan Udah kita sudah ya, udah lumayan sudah juga ya Mas 10 ya tahun. untuk Betul, di market. betul. Dan kita sudah dapat sertifikasi nih Mbak. Kita sudah dapat sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 dari SGS. SGS itu sendiri adalah lembaga internasional yang membidangi inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi. Dan mereka itu sudah diakui sebagai patokan global untuk kualitas dan integritas. Nah, jadi sebenarnya kalau yang saya sampaikan, mungkin dari kualitas reksadananya bisa comparable ya, tapi mungkin nilai lebih kami yang dapat saya sampaikan adalah dengan adanya sertifikasi ISO 9001 dan tahun 2015 itu kualitas dan integritas kami sebagai fund manager itu sudah diakui secara global dan disertifikasi oleh lembaga yang tarafnya internasional. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi sebenarnya apalagi yang ditunggu ya Mas ya, kinerja oke, ya kan? Dari sisi Afris Asset Management pun sebenarnya sudah diakui secara global dan dari secara global juga gitu. Jadi secara semuanya dari beberapa sisi, beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan, semuanya itu sudah mencakup semuanya ya Mas ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang dapat bentar ya. Sebentar ya. Ini ada untuk saya buat yang oke. Ini ada mungkin Mbak Nurjanah _HS. Ini mungkin agak pemula ya, mungkin saya bacakan aja ya. Apakah reksadana dengan pasar uang itu sama atau bagaimana ya? Gitu. Itu mungkin coba Mas. Ya. Boleh Jadi dibantu. Mbak Nurjana. Nah, jadi reksadana dengan pasar uang itu sebenarnya satu kesatuan gitu ya. Maksudnya adalah tidak sama, tapi pasar uang itu bisa jadi bagian dari reksadana. Jadi kalau kita telaah dari definisi reksadana, mungkin yang paling simpel adalah reksadana itu kalau kita bayangkan adalah sebuah wadah untuk menampung dana investasi dari masyarakat. Dalam hal ini ya teman-teman MNCers juga gitu ya. Kemudian dikumpulkan oleh manajer investasi, misalkan kami, Afram.
Kemudian dari manajer investasinya itu akan kelola dalam bentuk portfolio. Seperti tadi saya sampaikan kan reksadana itu bentuknya portfolio. Nah, jadi reksadana itu keunggulannya adalah satu tadi yang telah kita bahas bahwa karena ini adalah wadah gitu ya, dananya yang terkumpul kan banyak dari masyarakat. Kita bisa beli berbagai macam efek investasi untuk kita taruh dalam portfolio kita dan kita jual kembali dengan harga yang murah. Tadi kan kita sampaikan bahwa paling murahnya produk kita itu ada di angka Rp10.000 per unitnya gitu ya. Kemudian salah satu instrumen di dalam reksadana itu bisa berupa pasar uang. Pasar uang itu adalah contohnya deposito, deposito perbankan ataupun surat hutang yang jangka waktunya itu sudah di bawah 1 tahun. Nah, bedanya apa sih? Kalau misalkan reksadana itu isinya deposito, saya juga bisa langsung naruh deposito di bank sendiri gitu loh ya. Nah, balik lagi tadi karena tadi dana yang kita kumpulkan itu adalah banyak gitu ya, sehingga kalau kita taruh dana kita di bank, kita bisa mendapatkan rate yang cukup baik dibandingkan misalkan kita taruh nih, saya cuma punya duit 10 juta, saya mau taruh duit saya 10 juta itu di deposito di bank A. Nah, saya paling dapat counter rate yang biasa aja. Tapi bayangkan kalau misalkan ada reksadana yang pasar uangnya itu sudah ratusan miliar, bahkan ada yang triliunan gitu ya. Kalau misalkan kita taruh sebagian dana yang terkumpul itu di bank, dengan taruh di deposito, pasti rate yang bank kasih juga akan lebih baik dibandingkan dengan rate yang kita dapatkan jika kita hanya taruh 10 juta. Itu. Jadi sebenarnya pasar uang yang tadi saya sampaikan adalah bagian dari reksadana. Kalau misalkan tadi reksadananya bisa ditambah lagi, tadi instrumennya bisa pasar uang, bisa obligasi, dan juga bisa saham. Jadi bagiannya kurang lebih ada tiga bagian dalam reksadana itu. Oke, jadi pasar uang ini adalah masuk dari bagian reksadana. Jadi reksadana sendiri itu jenisnya ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham, dan ada reksadana indeks juga gitu. Gitu ya Mbak Nurjanah ya. Oke, karena waktu sudah mulai mendekati mau selesai, jadi kita masih ada 2 pertanyaan lagi nih. Mungkin rada cepat aja ya. Pertanyaannya adalah ini tadi saya ada. Nah, nih. Ini sama aja ya tadi ya. Sama. Jadi kalau sama saya cuma ambil satu ya. Oke, bentar ya. Nah, nih. Ini dari Karina.pertiwi 2. Apa saja yang dimaksud dari moderat ke agresif? Adakah jangka waktunya? Ini mungkin lebih ke profil resiko sih, Mas. Profil mungkin yang dimaksud adalah profil resiko moderat ke agresif gitu kan. Adakah jangka waktunya? Ini sebenarnya itu adalah profil resiko kalau di kita sendiri itu sebenarnya lebih diperuntukkan untuk reksadana campuran ya. Jadi sebenarnya untuk yang moderat ke agresif itu dibilang konservatif, enggak konservatif. Jadi kalau campuran itu ada reksadana campuran itu bagiannya itu adalah ada bagian di obligasi, ada bagian juga di saham gitu. Jadi porsinya itu sebenarnya kalau seumpama si fund manager itu mungkin melihat marketnya itu terlalu volatile, itu bisa masuk ke obligasi ataupun bisa masuk ke saham gitu sih. Jadi lebih ke reksadana campuran kalau untuk yang dimaksud di reksadana. Ada yang mau ditambahkan nggak, Mas Rian? Iya, jadi kalau berbicara profil resiko ya tadi ya. Jadi ini mungkin adalah profil resiko untuk investor-investor yang sebenarnya sudah berinvestasi di reksadana kurang lebih ya sudah memiliki pengalaman gitu ya, sudah memiliki pengalaman untuk berinvestasi di reksadana, kemudian ingin masuk lebih banyak ke porsi sahamnya, mungkin ya, seperti itu ya. Kemudian kalau ditanya adakah jangka waktunya, mungkin sebuah profil risiko itu dapat berubah ketika investor itu memiliki
pertambahan pengetahuan juga. Jadi dengan mengikuti acara-acara seperti ini, bertambahnya pengetahuan, memiliki insight baru tentang investasi, itu bisa saja berubah persepsi mereka tentang investasi, sehingga profil risiko mereka juga bisa berubah. Mungkin yang tadinya masih konservatif karena pengetahuannya bertambah, jadi bisa berubah menjadi moderat atau agresif seperti itu. Tadinya mungkin ketika dia mendownload aplikasi Notion Trade mengisi, tapi tidak tahu maksudnya gitu ya. Mungkin sebenarnya profil resikonya belum cukup akurat. Tapi setengah bertambahnya ilmu mungkin bisa lebih akurat sehingga berubah profil resikonya. Tapi kalau kita berbicara jangka waktu sih ya, untuk profil resiko biasanya kalau kita melihat usia yang muda, untuk investor-investor muda ini dari mungkin usia 20-an sampai 35 gitu ya, itu masuknya ke agresif sih sebenarnya rata-rata. Kemudian dari 35 sampai dengan usia pensiun kita mungkin mungkin 35 40 sampai 55 itu masuknya ke moderat. Nah, usia-usia setelah usia pensiun 55 ke atas biasanya itu lebih banyak profil resiko konservatif. Karena apa? Kalau kita sudah pensiun gitu ya, kita kan nggak mungkin naruh banyak harta kita ke instrumen-instrumen yang beresiko. Jadi kita lebih banyak menaruh investasi kita di instrumen-instrumen yang lebih konservatif agar kita bisa pakai di usia pensiun kita sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Kira-kira sih kalau kita berbicara jangka waktu profil risiko kira-kira seperti itu sih Mbak. Oke, mungkin tadi sudah ditambahkan ya sama Mas Rian. Oke, satu pertanyaan lagi itu dari Ririn Dwi. Ya, apa saja keunggulan reksadana indeks yang tadi kita bahas ya Mas? Berarti reksadana indeks LQ45 apakah lebih profit dibandingkan investasi lainnya? Oke, ini udah jagonya nih Mas Rian pasti. Sebenarnya Mbak dan teman-teman semua, beberapa waktu lalu saya pernah melakukan searching gitu ya di website yang menyediakan data-data tentang investasi, dan saya mengetahui bahwa jangka panjang kalau kita lihat indeks harga saham yang ada di Indonesia kan IHSG gitu ya, dari 100 reksadana yang dikelola secara aktif itu kurang dari jumlahnya sedikit sekali yang menghasilkan kinerja di atas IHSG maupun di atas indeks LQ45. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali reksadana yang dikelola secara aktif itu kinerjanya tidak sesuai yang seperti diharapkan kita. Karena kalau kita berbicara reksadana saham yang dikelola secara aktif, itu biasanya kita membayar lebih. Kan reksadana kita dari manajer investasi men-charge investor itu dengan adanya manajemen fee, biaya pengelolaan yang kita collect setiap hari, sehingga itu tercermin di kinerja juga gitu ya. Nah, biasanya untuk reksadana saham yang dikelola secara aktif apalagi itu biasanya paling besar manajemen fee-nya. Tapi tadi seperti saya bilang, reksadana saham yang dikelola secara aktif dari sekitar 100 nama-nama reksadana yang telah saya kumpulkan itu jumlahnya sangat sedikit sekali yang ada di atas kinerja indeks IHSG maupun indeks LQ45. Jadi belum maksimal. Nah, daripada kita bayar mahal gitu ya, untuk kinerja yang kurang baik gitu ya. Saya nggak menyebut, I'm not naming names gitu ya, apa itu reksadananya. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Tapi kita ada nih yang pasti reksadana indeks yang kinerjanya sudah pasti mengikuti indeks dan dengan manajemen fee yang relatif lebih murah, karena reksadana indeks itu tidak ada faktor-faktor seperti riset yang kita lakukan gitu ya, tidak ada kunjungan-kunjungan ke perusahaan untuk menganalisa memvalidasi hasil riset kita. Nah, jadi manajemen fee yang kita charge juga lebih murah. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah reksadana yang relatif lebih murah dari sisi biaya pengelolaannya dan kinerja yang lebih konsisten dengan reksadana indeks. Karena apa? Kinerjanya sudah pasti mengikuti kinerja indeks, bahkan dalam 1 tahun itu kinerjanya bisa di atas indeks sebesar 1 hingga 2% dari
hasil reinvestasi dividen yang kita lakukan ke dalam reksadana indeks tersebut. Seperti itu Mbak jadinya. Mungkin Kalau kalau misalkan nanti kita ada kesempatan, kita bahas lebih dalam lagi nih. Sebenarnya saya sudah ada materinya, bahas lagi lain waktu ya Mbak ya. mungkin nggak dalam bentuk obrolan ini, tapi mungkin kita bisa buat webinar kecil kali ya Mas ya. Betul, Uh, betul. Itu siapa menarik yang mau sekali. dengar, kita akan coba mungkin ngobrolin lebih padat, lebih secara lebih apa ya, mendetail juga tentang produk ini gitu kan. Nanti kita akan buat satu kelas kecil mungkin dalam bentuk webinar gitu. Jadi mungkin akan lebih enak kali ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan ya kan, dari reksadana indeks sendiri itu sebenarnya secara MEV atau manajemen fee-nya juga lebih murah, secara kinerjanya juga sebenarnya itu lebih mengikuti kinerja dari indeks yang jadi apa, yang jadi indeksnya. Jadi contohnya LQ45, Afris LQ45, berarti dia itu akan secara secara langsung itu akan mengikuti kinerja dari indeks LQ45 sendiri itu seperti apa. Afris IDX30 berarti secara langsung dia itu akan mengikuti kinerja dari indeks 30 itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman mungkin dari kita tuh melihat performance-nya juga akan sebenarnya reksadana indeks ini juga lebih mudah. Dan khususnya untuk para pemula ini sebenarnya sangat-sangat lebih mudah lagi gitu. Karena apa? Karena sebagai pemula untuk bermain di reksadana itu kita nggak perlu milih sebenarnya kita mau beli apa ya hari ini, tapi teman-teman sudah dalam satu portfolio tapi sudah dipilihkan oleh fund manager bahwa ini loh sekarang makanan yang sudah tersedia, ini loh reksadana yang sudah tersedia, yang sudah kita olah ini, dan hasilnya kinerjanya pun juga cukup memuaskan. Oke, karena waktu sudah menunjukkan udah mau jam 5 ya, karena kita dibatasi ya maksimal adalah 1 jam. Mungkin satu lagi nih Mas, tips gitu untuk investor. Kebanyakan karena tadi tuh kalau untuk dilihat dari pertanyaan masih banyak pemula ya Mas ya. Tips gitu untuk investor pemula reksadana deh Mas, apa aja nih? Ya, jadi untuk mulai investasi itu kita harus tentukan dulu ya tentunya profil risiko kita. Tadi kan kita udah jelasin gitu ya, profil risiko itu kurang lebih kalau di Motion Trade tadi ada 4 ya. Nah, tapi tidak hanya itu, kita harus punya tujuan dalam berinvestasi. Karena dengan adanya tujuan, kita juga bisa dapat yang namanya jangka waktu kita untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, setelah misalkan tadi kan Mbak Tina udah ada sebutkan, misalkan kita ingin tujuannya mau liburan, misalkan liburannya berapa lama sih, 1 tahun, tahun depan deh. Nah, karena jangka waktunya pendek, tadi kan Mbak Tina sudah sampaikan bahwa wah nggak cocok nih kalau misalkan kita taruh di instrumen yang beresiko, takutnya nanti setelah kita waktunya sudah mau deket dengan tujuan kita untuk liburan, nilai investasinya malah turun gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kita harus sesuaikan tuh profil risiko, tujuan dan jangka waktu kita dalam memilih instrumen investasi kita apa. Kemudian yang tadi saya sampaikan, pilih partner investasi yang memiliki track record yang baik gitu ya. Nah, banyak sekali investasi-investasi yang ditawarkan sekarang ini yang mungkin juga tidak diawasi ya secara resmi oleh OJK, dan kalau kita lihat sih banyak yang ditawarkan oleh influencer gitu ya Mbak ya. Jadi jangan ikut-ikutan teman-teman. Kalau menurut saya investasi itu adalah personal. Jadi jangan hanya lihat wah teman-teman saya pada ikut investasi ini, saya jadi harus ikutan kayak fear of missing out gitu ya. Jangan seperti itu. Kita harus ketahui dulu resikonya apa, sehingga kalau misalkan kita benar-benar ingin investasi di situ, ya itu adalah keputusan kita sendiri. Kalau misalkan terjadi sesuatu, itu adalah tanggung jawab kita, bukan jangan sampai nanti gara-gara ikutan. Nah makanya dari awal jangan ikut-ikutan, kita harus selidiki dengan baik apa saja resikonya. Yang penting itu tahu dulu resikonya. Kalau masalah untung sih ya
kalau ada risiko ya tadi seperti kita sampaikan high risk mungkin potensinya high return gitu ya. Nah, tapi jangan ikut-ikutan karena yang tadi nggak mungkin ada investasi dengan iming-iming imbal hasil yang sangat besar tapi tanpa risiko. Itu saya rasa tidak mungkin teman-teman. Jadi saya Baik himbau Mas, kalau dulu. gitu. Jadi sebenarnya intinya dari sore hari ini adalah kita juga harus melihat profil resiko, tujuan, serta kebutuhan dan partner MI-nya.